Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmate, NIM 18010104072, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas B semester 6. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang semangat berpuasa pada mata pelajaran fikih. Nah, untuk lanjut, mari kita simak pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu semangat berpuasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran terlebih dahulu, kita menyiapkan dan membacakan doa pelancar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, adik-adik, ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semua? Hadir semua ya. Semoga kita sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit dan bahaya. Nah, adik-adik, pertemuan kali ini kita akan bahas. Nah, adik-adik, adapun tujuan dari pembelajaran yang harus kita penuhi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian berpuasa. Yang kedua, syarat sah berpuasa. Ketiga, syarat wajib berpuasa. Yang keempat, rukun puasa. Yang kelima, sunnah berpuasa. Yang keenam, hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir itu ada orang yang tidak boleh berpuasa. Apakah kalian tahu apa itu puasa? Oke, bahas. Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat dalam ajaran Islam. Nah, menurut ajaran Islam, puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh atau 30 hari. Nah, adik-adik, sehingga jika kita dengan sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka seseorang tersebut akan berdosa, dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita masuk ke ketentuan-ketentuan berpuasa. Nah, ketentuan-ketentuan berpuasa ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pengertian berpuasa. Yang kedua, syarat sah berpuasa. Ketiga, syarat wajib berpuasa. Yang keempat, rukun puasa. Yang kelima, sunnah berpuasa. Yang keenam, hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir itu ada orang yang tidak boleh berpuasa. Nah, adik-adik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian berpuasa. Oke, adik-adik perhatikan ya, kita masuk di pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab sama dengan as-syiyam atau as-saum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, sesuatu yang dapat membatalkan mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk ke
Yang kedua yaitu syarat sah berpuasa. Nah, ada yang tahu apa sih syarat sah berpuasa? Nah, perhatikan ya. Syarat sah berpuasa diantaranya adalah yang pertama itu ada beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua ada mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat apa? Ya, yang keempat ada pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang melakukannya, seperti hari tasyrik, Idul Fitri, dan Idul Adha. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa diantaranya yang pertama, berakal. Orang yang gila tidak wajib hukumnya berpuasa. Kedua itu ada balik. Adapun orang yang tidak wajib berpuasa bagi mereka yang tidak berakal dan belum balik. Yang keempat yaitu kuat untuk berpuasa. Orang tua, lemah atau sakit parah tidak wajib untuk berpuasa. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah dan yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ada hukum puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama itu ada niat di malam hari. Lafaz niat puasa. Nah, adik-adikku bertanya, apa kalian tahu niat dari puasa? Coba satu orang. Ya, coba perhatikan ibu ya. Pun lafal dari niat puasa Ramadan. Perhatikan baik ya. Nawaitus sauma gading an ada fardu syahri Ramadana hatihi sanatirillahi ta'ala. Coba satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitus sauma gading ada. Coba kita ulang sekali lagi. Niat dari lafal berpuasa itu nawaitu sauma gading an adai fardu syahri Ramadana hatihi sanati lillahi ta'ala. Niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, adik-adik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham semua? Iya, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke yang kelima, yaitu sunnah berpuasa. Hal-hal yang termaksud sunnah berpuasa adalah yang pertama, mengakhirkan makanan sahur. Yang kedua, menyegerakan berpuasa. Artinya, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga itu ada membaca doa sebelum berbuka puasa. Nah, ada yang tahu apa doa berbuka puasa? Coba satu orang. Coba Lani. Tidak tahu. Coba Fikra. Apa? Tidak tahu. Oke. Dengarkan ibu ya. Nah, niat dari buka puasa yaitu Allahumma laka suntum wa bika amantum wa ala rizkika aftartum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntum wa bika amantum
wa ala rizqika aftartum birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu kami beriman, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Amin. Kemudian berbuka dengan sesuatu yang manis. Yang keenam, memberikan makan pada orang yang berbuka puasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Yang kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran atau bertadarus. Di sini ada yang bertadarus selama bulan puasa. Ada? Alhamdulillah kalau ada yang bertadarus. Alhamdulillah. Nah, sampai sini sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya. Yang keenam itu ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain, yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja. Ayo, siapa di sini yang sengaja membatalkan puasanya? Ada siapa? Ina, kenapa? Lapar? Iya, memang di bulan puasa itu kita harus menahan diri dari hawa nafsu. Kedua ada muntah yang disengaja. Seseorang yang muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Namun, apabila muntah terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, maka orang tersebut bisa melanjutkan puasanya. Keluar darah haid atau nifas, darah setelah melahirkan pada perempuan. Yang kelima, seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas sesuai persalinan, maka dinyatakan batal puasanya. Nah, orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk menggantikan puasa di lain hari. Yang keenam itu ada gila atau hilang akal. Gila atau hilang akal seseorang dalam kondisi gila saat menjalani puasa, maka puasa dianggap batal sebab ia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar. Keluar mani dengan sengaja. Apabila keluar air mani lantaran mimpi basah di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Ada keluar dari agama Islam atau murtad. Seseorang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama lain saat sedang berpuasa, maka puasa tersebut batal. Berniat untuk membatalkan puasa. Seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa saat sedang menjalani puasa, maka puasanya langsung batal. Jadi adik-adik di sini kalau sementara puasa terus niatnya untuk membatalkan, maka puasanya itu akan batal. Jadi jangan sekali-kali untuk berniat untuk membatalkan puasa, karena itu sia-sia dan pahalanya tidak kita dapat. Oke, ada selanjutnya yang ketujuh yaitu orang yang tidak boleh berpuasa. Ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka itu ya, pertama, orang yang sakit atau sakit yang mengharuskan dia untuk tidak berpuasa. Yang kedua ada orang dalam perjalanan atau musafir dengan jarak perjalanan sekitar 81 km. Yang ketiga, orang tua renta. Yang keempat, perempuan hamil atau menyusui. Orang yang tidak boleh berpuasa, mereka wajib menggantinya dengan cara, pertama itu ada orang yang tidak boleh berpuasa, orang yang sedang sakit. Cara menggantikannya, berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan atau mengqada. Yang kedua ada orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Cara menggantikannya, berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Yang ketiga ada
orang tua yang lemah. Cara menggantikannya membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Yang keempat ada perempuan hamil atau menyusui. Cara menggantikannya itu terbagi menjadi dua. Pertama, jika mengkhawatirkan dirinya saja, maka berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Yang kedua, jika mengkhawatirkan dirinya namun dirinya kuat berpuasa ataupun mengkhawatirkan diri dan bayinya, maka berpuasa di lain hari dan membayar fidyah. Itulah tadi orang yang tidak boleh berpuasa dan cara menggantikan puasa tersebut. Nah, kita lanjut pada hikmah berpuasa. Oke adik-adik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak mengerti? Sampai sini sudah paham yang ibu jelaskan tadi atau ibu bahas tadi? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, pembahasan terakhir yaitu hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan agar kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaannya. Di antara hikmah dan keutamaan puasa Ramadan, yang pertama ada menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, meningkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan diperintahkanlah ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Yang ketiga ada menyehatkan badan. Puasa dapat membersihkan organ pencernaan seperti lambung, usus, seperti. Yang ketiga itu ada menyehatkan badan. Puasa dapat membersihkan organ pencernaan. Yang keempat itu ada menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutuhkan bantuan. Dengan berpuasa, kita bisa merasakan lapar hingga. Hal ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum duafa dan fakir miskin. Yang kelima itu adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berpuasa, tubuh kita terasa lemah, haus dan lapar, tetapi semua itu berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa pada saat berbuka puasa. Hal ini menambahkan rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Nah, yang keenam itu adalah melatih hidup disiplin. Di bulan Ramadan kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, oleh karena itu, puasa Ramadan dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin. Ya, betul. Nah, yang ketujuh itu ada menghindari diri dari perbuatan yang buruk. Selain menahan diri dari makan dan minum, hal-hal yang membatalkan puasa, sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Di antaranya yang pertama, berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedelapan itu ada melatih kesabaran. Puasa akan melatih kesabaran kita untuk bersabar dan segala hal yang bisa membatalkan seperti makan dan minum di siang hari ataupun hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, puasa sering dikatakan sebagai separuh dari kesabaran. Jadi, ketika kita berpuasa, hendaklah kita berbuat kebaikan. Kita diperintahkan untuk berpuasa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, adik-adik, itulah tadi materi yang kita bahas tentang semangat berpuasa. Nah, untuk itu ibu mau bertanya, sampai sini sudah paham apa yang ibu sudah sampaikan? Paham? Oke, paham semua? Oke, ibu mau kasih pertanyaan. Jawab ya. Nah, ibu mau tanya, apa niat doa berbuka puasa? Ada yang tahu? Tadi ibu sudah membahasnya. Coba satu orang. Silakan Lani. Ya. Bagus, pintar. Nah, coba perhatikan ibu kembali ya. Niat doa berbuka puasa.
Allahumma laka sumtum wa bika amantum wa ala rizkika aftartum birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, tepuk tangan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran terlebih dahulu, satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan satu orang. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu mau kasih tugas. Tugasnya yaitu hafalkan doa buka puasa dan doa niat berpuasa. Nah, dua ya tugasnya, hafalkan itu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu kita membacakan doa ulang. Doa dimulai. Oke, sekian materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.